Kula minangka wakil saking pengurus kala rumiyin nika keluarga saking Madiun nika taksih dereng pengalaman malah pepanggihan ngaten menika liwat Zoom. Sehingga kadang-kadang cara ini boten dereng pengalaman, rawuh niku rada sak penake. Ning alhamdulillah niki kalau sampun kathah ingkang rawuh malah wonten ingkang jamaahipun dateng musala. Alhamdulillah. Berarti sampun wonten peningkatan. Nggih senaosa rumiyin mika dereng-derek ning alhamdulillah niki sampun wonten ingkang rawuh. Para bapak, para ibu, sapa rawuh ingkang minulya, lajengipun sepindah malih kawula matur suwun Mateng sedaya mawon ingkang sampun kersa nggatosaken terutama nawi ingkang dhateng Madiun ngoten boten tebih sami rawuh wonten ingkang Saruban nggih rawuh ingkang Ngawi nggih sami rawuh senaosa namung perwakilan. Alhamdulillah keluarga ingkang sampun gabung. Para bapak, para ibu, kula aturaken bilih pepanggihan wulan kapengker wonten griya kula niku sampun wonten kesepakatan antawisipun dipun wontenaken wonten ing minggu kedua. Lajeng rumiyin nika sanesipun nika wonten kesepakatan bilih manggenipun nika dhateng musala utawi dhateng langgar. Lah ingkang bertanggung jawab pelaksanaan nika sarene dhateng langgar niku mboten wonten wifi nika disuwun dumateng ingkang pikantuk arisan nika bertanggung jawab masalah wifi-nipun nggih. Duka ndamel modem utawi saking HP kula kinten sami mawon daya kala wau saged kita ginakaken nggih. Sewu menawi kados kula niku mboten saged mengiki sagedipun nggih namung nderek ngoten mawon. Iki menawi mboten wonten Mas Arif kula nggih mboten saged badhe program menika. Alhamdulillah Pak Yoyok senaosa datang Kediri nggih piyambakipun niku sampun ndamel program sehingga ingkang dateng Madiun niku kantun nderek programipun. Lan niku wau wonten sesi pertama, sesi kedua kula piyambak nggih mboten ngerti nggih. Sing penting 7:30 engko tekan 8:30 napa jan pinten niku kertos kula namung ngaten mawon. Ning ngendikanipun Pak Yoyok niku wonten sesi pertama, sesi kedua jam 9:30. 8:30. Mengke kersanipun dipunanu ingkang nem-nem iku mawon. Sanesipun nika kala rumiyin nika wonten nggih sifatipun kesepakatan. Biasanipun nawi ngawontenaken silaturahim anjang sana dateng dalem derek keluarga nika wonten kotak amal mubeng infak tujuanipun. Tujuanipun nggih kangge sosial kados ingkang sampun-sampun. Lah sarene menika kathah sing boten rawuh infakipun nika dipun tentokaken. Ketentuanipun batas minimal. Batas minimal gangsal ewu, maksimal mboten terbatas. Pinten mawon insyaallah saking bendara purun nampi. Para bapak, para ibu ingkang minulya, kala rumiyin nika ingkang pikantuk arisan Mas Chandra putranipun Budi Siti utawi Pak Slamet. Nika ingkang dereng pikantuk ngantos dinten nika taksih wonten 17. Nah, 17 mangke miturut kesepakatan rumiyin nika sementara selama Covid-19 nika arisan dipun wontenaken tiap bulan. Lah mangke mbok bilih sawanci-wanci kok
COVID-19 sampun ical. Lah menika wangsul dumateng kebiasaan malih. Biasanipun silaturahim kantuk lah benjing nika naik sampun COVID-19 kok sampun bibar, sampun ical. Nggih kita mengharapkan wangsul kados biasanipun. Inggih menika silaturahim dumateng panggenanipun ingkang pikantuk arisan. Para bapak, para ibu, mbok bilih wonten ingkang kagungan usul saran, nika mangke sami kita musawarahaken, kita rembak amrih saenipun kekeluargaan saking Mbah Kromonawi Demangan Madiun. Acara salajengipun niki wau sampun bibar, nggih, anggenipun sampun bayar sedaya alhamdulillah. Sampun anu nggih. Alhamdulillah sampun bayar sedaya. Monggo saderengipun acara kita lajengaken arisan kita undi rumiyin ngaten nggih. Mangke menawi sampun dipun undi acara kita lajengaken nggih. Nggih nyuwun pangapunten. Sarehne saking menggebu-gebu acarane. Nasi klendran acarane ora dibuka, mboten dimulai kalian basmalah. Nyuwun pangapunten. Monggo. Acara ing dalu nika kita bikak karo kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selajengipun nika dipun undi rumiyin arisanipun kalian sinambi mangke saking sederek bendara badhe nglaporaken keadaan keuanganipun. Monggo Mas Arif ingkang badhe anu ingkang undi. Oh niki Dedi. Monggo monggo. Dedi. Mas Arif. Kaltet kaki. Oh nggih. Buka Zoom. Buka kene gak iso. Langsung iki. Ngomong sik. Langsung wae nggih. Nggih. Aku merem lagi. Isep dah. Buka nih kono. Oleh Natalan. Buka. Sik. Buka WA. Ditutuhne ning kene. Ayo jajal. Niki ingkang pikantuk arisan Mbak Anis Mataram. Senaosa rawuh ning kesepakatan rawuh mboten rawuh sing penting bayar nawi undian medal dipun paringaken. Terus nika benjing ingkang tanggung jawab niku nggih Mas Arif, keluarganipun Mas Arif. Mbak Anis yang tanggung jawab. Selajengipun nika saking sederek bendara badhe nglaporaken keadaan kas keuangan keluarga saking Mbak Kromonawi. Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bendahara arisan keluarga Mbah Kromonawi malam ini mau melaporkan uang amal atau uang kas. Uang amal atau uang kas bulan yang lalu bulan September. September ya. Bulan September
2.550.000. Infak yang masuk sekarang 300, dipinjam 100 untuk nambeli sama Mbak Nin. Nambeli sama satu. Untuk nambeli Mas Hari atau Mbak Lili, jadi tinggal 209.000. Yakin, iya kan nih. Apa? Sekarang uang amal atau uang infak terkumpul 2.750.000. Sekali lagi, saya selaku uang bendara mau melaporkan uang amal atau uang infak bulan lalu terkumpul 2.550.000. Dan sekarang bulan ini masuk 309.000 dan dipinjam untuk tampil arisan saudara Bapak Hari atau Mbak Lili 100, tinggal 2.750.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak, Ibu, sederek ingkang minulya, makaten kala wau laporan saking sederek bendara. Salajengipun kula suwun terutama saking keluarga ingkang tebih nika mbok pilih wonten saran, usul utawa menapa kemawon nika kulaturaken monggo dispundi amrih saenipun kekeluargaan kita senaosa jarak jauh ning tetep saged dipun sambung. Saderengipun kula nyuwun niki dhateng Golek ya Bu Parman nika ingkang pikantuk arisan Anis. Nggih. Lajeng bensin napa dispundi? Nggih engko tak omongne ben tanggung jawab ku Anis. Mboten, manggenipun Mushola. manggenipun dateng mushola. Ya, tetap mushola. Oh, tetep dateng mushola. Ya, tetap. Nggih. Lajeng tumit nika kesepakatan minggu kedua. Nah, Apa rombongan yang Lombok? Apa rombongan yang Lombok? menawi Covid sampun ical insyaallah sederek purun. Ya. Ning Covid-19 taksih ngeten iki wong pesawate ditumpaki ra gelem. Padha nganggo swab barang. Nggih nyuwun pangapunten nika sarang anu ngajekne putune sing meninggal nika hari ini. Putune sinten? Lumayan Anis lo hari ini sekarang ketempatan ngajekne putune sing meninggal nika lo. Sing Nggih. Anak Izul yang kedua. ora nggak ngerti aku. Lo keluarga jenengan betul meres niku. Terus hari ini ngaji ngoten lho. Oke, nggih. Ajeng minggu kedua mangan saged mboten? Nek minggu kedua niku arisan. Arisan. Nggih arisan bapak-bapak napa tetep minggu kedua? Karen Pak Farudin datang mriku. Monggo minggu pertama apa ketiga monggo. Minggu kedua niku
paparkan boten saged jalaran arisan RT tur panjenenganipun nggih ngurusi arisan. Dan iku umpami dirubah minggu ketiga gitu-gitu saged apa mboten niki? Terutami sing rawuh saged nggih? Ya. Terus bagus deres doyo nawi sing Madiun insyaallah minggu ketiga saged nggih. Nah, kula nawi sing tebih-tebih wong kantun nyetel laptop mawon saged nggih? Saged insyaallah. Saged insyaallah. Niki jenipun saking keluarga mriki niki wonten bisik-bisik Pak No disuwuni paring tausiah jane. Anu krungu nggih. Saged Pak No nggih? Dipun suwun maringi sandapan rohani. Nggih. Suwun Nggih. Wekdal kula aturaken dumateng Pak Marsono. Boten acara biasane Rumin. Acarane Acara yang lain seperti biasanya. acara yang lain laporan keuangan sampun, arisan sampun. Ya, Bun. Niki mekaten santapan rohani dipun terusaken kalian doa. Monggo. Santapan jasmani. Berapa? Terus sapanine. Berapa menit? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Sedaya keluarga saking Romonawi. Wabil khusus sederek-sederek ingkang boten saged langsung rawuh dhateng Madiun. Kita tetap bersyukur dengan kondisi yang semacam ini kita masih bisa bertemu sekalipun dalam keadaan yang sangat terbatas ini. Kita syukuri, mudah-mudahan pertemuan kita walaupun semacam ini tetap membawa rahmat, tetap menimbulkan satu kesadaran kita untuk selalu menumbuhkan rasa kekeluargaan kita. Kita sudah bertekad untuk menjaga rasa persaudaraan kita dari keluarga Mbah Romonawi. Maka tekad kita walaupun kondisinya semacam ini, mari kita tetap laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pendek kata, niat kita jangan kita hilangkan. Niat kita tetap kita tumbuhkan, tetap kita kuatkan, hanya semata-mata mencari ridhonya Allah. Sebab itu satu ketetapan dari Allah, bagaimana yang Allah tegaskan, innamal mu'minun ikhwatun. Semua orang mukmin adalah saudara. Kita yang sudah lama mengaku beriman kepada Allah, tentunya kita ingin menjadi orang mukmin yang baik. Nah, orang mukmin yang baik adalah orang mukmin yang bisa tetap bersaudara dengan saudaranya, yang tetap bisa menjaga persaudaraan antar sesamanya. Di dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 71, Allah menegaskan, wal mu'minu wal mu'minat ba'duhum awliya'u bi ba'din.
orang mukmin laki-laki ataupun perempuan itu semuanya aulia, saling melindungi, ya, saling melindungi satu sama lain. Nah, inilah yang harus kita wujudkan. Ya. Rasa persaudaraan, saling melindungi, saling bantu-membantu, saling menolong sesama kita, ini harus tetap kita jaga, kita rawat. Ya. Termasuk dengan cara yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah tetap menumbuhkan, memberikan kekuatan, ikatan yang kuat, tetap kita saudara mukmin. Ini yang perlu kita jaga. Kenapa kita harus menjaga ini? Kita harus menyadari sebab orang lain itu juga sama. Ya, artinya yang bukan mukmin itu juga aulia. Dalam surat Al-Anfal ayat 73 itu Allah menegaskan walladzina kafaru auliya'u ba'duhum biba'din. Orang-orang kafir itu pun satu sama lain juga saling melindungi. Nah, kita harus ingat, kalau orang kafir saling melindungi sesama orang kafir, itu dalam rangka apa? Di dalam ayat yang lain ditegaskan dalam rangka untuk memusuhi orang mukmin. Itu semenjak Nabi, para nabi-nabi Allah yang dulu, orang-orang yang tidak mau beriman dengan utusan Allah, itu adanya selalu memusuhi. Nah, dalam rangka memusuhi itu selalu kerjasama, saling melindungi satu sama lain. Mereka begitu. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, sangat terang sekali. Ya, bagaimana orang Islam di mana-mana selalu dimusuhi oleh orang yang tidak beriman. Nah, ini kita harus sadar. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam lanjutan surat Al-Anfal 73 itu. Setelah Allah tegaskan wal kafiruna auliya'u ba'duhum biba'din, Allah ingatkan illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka kata Allah, kalau kamu sebagai orang yang beriman, orang mukmin, tidak mau saling melindungi, saling membantu, ya, saling tolong menolong, ingat kata Allah, takun fitnatun fil ardi, akan terjadilah bencana di bumi. Wa fasadun kabir, kehancuran yang besar. Jadi kalau orang mukmin sesamanya nggak ada rasa saling melindungi di dalam menghadapi persoalan, yaitu di antara persoalan orang-orang yang selalu mengganggu orang mukmin, ya, ini akan terjadi fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Pasti akan terjadi bencana di bumi dan kehancuran yang besar. Oleh karenanya, saat ini kita harus sadar yang sudah berkali-kali kita diingatkan, hidup ini kita diuji, ya ujiannya ini. Yang diuji apa? Yang diuji iman kita. Yang diuji rasa persaudaraan kita sesama mukmin. Apakah masih benar-benar terwujud dalam diri kita? Perasaan kita itu adalah keluarga, kita adalah saudara. Ya. Saudara itu sampean tahu sendiri, kalau ada yang satu merasa sakit, semuanya merasakan sakit. Ya, itu benar-benar tahu, ya, akan keperluan sesama saudara ini. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, ya, kita manfaatkan betul, tetap untuk menjaga rasa persaudaraan kita, rasa kekeluargaan kita. Gimana cara menjaganya? Ya ini, usaha-usaha maksimal yang harus kita laksanakan, termasuk dalam pertemuan keluarga semacam ini. Walaupun tidak secara langsung, kita manfaatkan sebaik-baiknya
Kemarin saya sempat menyampaikan kepada Bu Marsila, ini kesempatannya sangat terbatas, manfaatkan yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya. Kalau pertemuan yang terbatas ini hanya kita gunakan untuk bayar arisan, kita rugi gitu ya. Sebab yang jauh nggak bisa bayar ke situ kan nggak. Nah, akhirnya kan kita nggak mendapat manfaat. Nah, oleh karena itu, kepada semua yang bertemu di musola atau langgar Demangan, dan kepada bapak-bapak atau saudara-saudara kami, keluarga kami, Mas Yoyo, Mas Jai, ini Mas Erip, Pak Sapani, dan Ibu Mas Ali, Mbak Mar dan Pak Suparman. Pak Suparman kok nggak kelihatan. Suparman, dan kemudian Mas Ali Jakarta, Tangerang. Mas Ali, kemudian ini Pak Awami. Pak Awami siapa itu? Ini Yunem dah. Nggih. Keluarganya Yunem dah. Nggih. Tri, ya. Ini Mas Agus. Ya. Mudah-mudahan ini siapa ya? Pak Basuki, ya. Mudah-mudahan walaupun Mas Arif tidak ya dengan Mbak Ica, ya, mudah-mudahan walaupun pertemuan semacam ini, mudah-mudahan tetap bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan berkah untuk kita sekalian. Berkah itu kebaikan yang berkelanjutan. Yang punya cuma Allah. Kalau kita selalu berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah, insya Allah, Allah dalam segala langkah kita akan selalu memberikan berkahnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ibu yang masih di musola nggak kelihatan satu-satu. Yang di langgar nggak tahu. Udilah ya. Yang di langgar itu nggak kelihatan. Nggih, kamera ini. Bila raketok. Oke. Nggih. Mbak Nanti Pak Siti. Ingkang teng musala swantene mboten mireng e. Oh, kamera. Ingkang teng musala kabeh kok dimut ya. Pun anune di tombol paling bawah di anu mute di unmute ngoten, diklik unmute. Niku ingkang teng musala Bapak niku Musola. di unmute. Sinyalnya musola. Kasih di unmute Iya mikrofon. aja. Saya dari moderator aja deh, ayo di unmute ya, ayo. Sudah, tapi nggak mau sinyalnya mungkin anu di situ. Operator Mas Denny operator. Operatornya yang langgar. Hari itu ngomong. Sinyalnya ini yang anu ini yang musola. Nggih pun mandek. Nggak bergerak gambarnya. Oke, teng musala mboten wonten sinyal kabeh. Nggih. Gambaripun mboten gerak. Itu yang HP ini Mas Arif itu aktif itu. Nggih HP-ne Mas Arif yang saged. Tapi mikrofon di mute tasian Iya. mikrofonnya. Mas Arif. Mbak ya, tolong atur raketok. Videonya belum. Udah malah hilang. Susah sinyal kayaknya. Sinyalnya malah hilang sing teng. Kali kok. Monggo Pak Sapani, napa lanjutaken ngendikan napa Pak Parman. Nggih. Iki kalih ngrantos Mas Sidi wae napa? Iya tak nambahi ya. Mbak Mi. Bu Demi. Tunggu berah.
Mas Pundi sehat. Nah, niki belajar masih lah gak ketok toh. Belajar ketinggal. Gak teko iki. Nang langgar. Sing no langgar gak ketok blas aku sitok-sitok mboten ketinggal. Iki lah boleh. Putus sinyalnya sing teng langgar. Niki. Lho di Maro, timbalan ta. Ora nambahin nggih. lah. Monggo. Mirang. Iya, Mira. Bika. Dibika mikrofonnya. Boleh lah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula yen sewu nggih, kula matur bab pandemi. Nggih. 3 ikhtiar terjaga dari COVID-19. Yang satu iman. Nggih. 2 aman, yang 3 imun. Yang termasuk di dalam iman itu adalah kita menambah ibadah, terus menambah zikir, menambah berdoa. Itu kehebatan dari corona. Jadi kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk itu, dari teman-teman ibu-ibu, teman saya, ibu-ibu di antara ibu-ibu itu, ada yang takut pergi ke masjid. Padahal kalau saya sendiri beribadah, berdoa, berzikir itu lebih enak di masjid daripada di rumah. Tapi di antara ibu-ibu ada yang takut pergi ke masjid. Jadi ngumpet di rumah. Malah ada yang tidak berani keluar dari rumah. Itu. Nah, yang saya mau tanya, yang baik itu yang mana? Saya pernah mendengar suatu hadis ya. Siapa saja yang memakmurkan masjid itu akan dijauhkan dari wabah oleh Allah. Begitu. Saya percaya itu. Jadi saya selalu ke masjid aja. Ya, gitu. Tapi jadi yang baik itu yang mana? Begitu loh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah COVID ini masalah kenyataan yang ada pada saat ini. Semua yang ada, semua yang terjadi itu adalah ketetapan dari Allah yang kita katakan takdir. Ya. Kita katakan takdir. Kita wajib untuk percaya kepada takdir Allah. Baik itu takdir itu baik atau buruk, artinya takdir itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Pendek kata, apapun yang sudah terjadi kita harus percaya. Nah, corona atau virus itu sudah ada sejak dulu. Nah, hanya kita baru terasa dan memang menyebar virus itu saat ini. Ada yang mengatakan memang sengaja disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ada yang mengatakan itu urusan lain. Yang jelas saat ini virus itu menyebar dan ada. Ya, kita harus percaya itu. Harus percaya. Harus yakin. Dan kemudian bagaimana menyikapi kenyataan itu? Allah itu sangat Rahman dan Rahim. Semenjak kita dicipta oleh Allah, sudah diberi perangkat untuk menyikapi segala persoalan yang terjadi. Apa? Di antaranya otak kita. Maka kita harus berpikir, kita gunakan otak kita secara maksimal, menyikapi kenyataan. Ya. Kemudian kenyataan itu kalau memang sudah tampak jelas nyata, misalnya COVID atau virus ini ya
berkembang biak atau menular kepada yang lain, menurut ahlinya itu melalui droplet atau percikan. Ya, maka kita hindari percikan itu, pakai masker. Kita hindari percikan itu, jaga jarak. Itu ketetapan upaya maksimal menurut otak kita. Kemudian ada lagi cuci tangan. Nah, itu semuanya upaya maksimal sesuai otak. Harus kita patuhi ketentuan-ketentuan itu. Hanya saja, ya, kalau sudah di luar kemampuan otak ini, kita isinya tawakal. Misalnya, sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah jaga jarak, nyatanya COVID tetap menyebar. Malah dan katanya sudah kemana-mana, bisa terbang dan lain sebagainya. Malah ada orang yang tanpa gejala sudah menyebarkan kemana-mana. Terus gimana itu? Kalau sudah di luar kemampuan otak kita, isinya tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Upaya maksimal secara akal kita gunakan, tawakal mengikuti petunjuk Allah kita patuhi, sehingga ada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh akal manusia, ada protokol ibadah. Nah, kita harus gadukkan. Ya. Kalau protokol ini semuanya ya dikatakan baku pasti, ya kita harus sadar. Ya, protokol Allah itu segala-galanya. Ya. Protokol ibadah itu dari Allah. Nah, itu jangan dilanggar. Ada protokol ibadah yang boleh berubah, ya, itu masalah urusan duniawi atau sosial. Ya. Tapi kalau sudah ibadah itu yang mutlak ada ketentuan bakunya dari Allah dan Rasulnya, jangan dirubah. Misalnya, ya, untuk sholat berjamaah itu harus kumpul, ya kumpul. Nah, dan kita yakin ya, dari ketentuan Allah itu pasti rahmat Allah, karunia Allah pasti akan diberikan. Kita yakin itu, nggak usah ragu. Maka mana yang baik itu tadi, ya, tergantung keyakinan panjenengan. Kalau sampean yakin, ya, oh ini corona nggak tampak, nggak ada, sudah kita jamaah ke masjid, kita nggak usah jaga jarak, silahkan. Tapi kalau dalam hati sampean masih ragu, ya, orang itu bawa penyakit dari Surabaya itu sana daerahnya, ya, jaga jarak, silahkan itu. Ya. Yang penting sampean berbuat karena Allah, jangan karena selain Allah. Jadi patuh ketentuan apapun, diniati karena Allah, sudah berikhtiar semaksimal otak kita. Sehingga yang pergi ke masjid itu juga baik, tapi nggak usah nyalahkan yang tidak berani pergi masjid. Yang tidak berani ke masjid, nah, itu juga baik kalau dia benar-benar ya, memang dirinya ada penyakitnya, penyakit bawaan yang sudah diingatkan itu sangat rentan dengan kejadian virus itu, silahkan. Tapi karena Allah. Kalau karena hanya takut corona saja, tidak takut karena Allah, nah itu yang salah. Takutnya kepada Allah itu harus segala-galanya. Jangan sampai ya melebihi takutnya kepada Allah. Ya, kita takut kepada corona, khawatir yang berlebihan itu nggak boleh. Nah, itulah yang perlu kita sadari. Jadi semuanya, kalau semuanya kita laksanakan karena Allah, insya Allah Allah yang menilai itu nggak akan salah. Ya, kan semua penilaiannya hanya dari Allah. Kalau penilaian kita mesti akan merasa baik dan benar menurut kita. Nah, kita serahkan. Dalam kondisi yang terpaksa itu masih dibolehkan. Ya, tapi ukuran keterpaksaan gimana? Yang tahu juga dirinya. Ya, terpaksa karena kondisi saya punya penyakit, saya nggak mau jamaah, itu silakan. Kalau jamaah kok ngedek taruh tonggone,
bolak-balik watuk, bolak-balik kepres, ya tonggone ya khawatir. Nah, lebih baik kita nggak usah jamaah, kan begitu aja. Sekian kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Insya Allah di tempat kami, masjid kami juga tetap biasa. Semenjak sebelum corona sampai saat ini, ya jamaah biasa, yang nggak ada jaga jarak. Penting keyakinan masing-masing kita aja. Ya. Yang mau jaga jarak silakan. Nah, kita aja. Sama aku yang ngono. Aja nih. Monggo. Lain. Yang jelas ini ujian ya. Yang diuji apa? Ya iman kita ini. Ya. Iman kita yang diuji. Kita masih percaya enggak Allah itu selalu melihat kita? Kita masih percaya enggak bahwa semuanya itu yang menentukan Allah? Yang jelas adanya COVID ini kita telah ditunjukkan tentang keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Ya, ternyata nggak ada yang mengalahkan kekuasaan Allah. Walaupun Allah mencipta virus yang kecil saja, semua orang perilakunya berubah. Nah, kita harus sadar perubahan perilaku kita jangan menjauhkan kita dengan Allah. Harus kita berubah lebih mendekat kepada Allah. Lebih mendekat. Harus lebih mendekat kepada Allah. Jangan justru semakin menjauh. Disinilah sebenarnya apa yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya, bahwa Innallah la yastahyi ayyad riba matalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu-malu mencipta makhluk yang kecil atau lebih kecil daripada nyamuk itu. Nah, nggak malu. Untuk apa itu semuanya? Di situ ternyata Allah nyatakan yudillullahu katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan ciptaan ini Allah memberikan petunjuk orang, juga menyesatkan banyak orang. Wa ma yudillu bil fasikin. Sebenarnya Allah tidak menyesatkan melainkan orang yang fasik. Jadi dengan adanya virus ini akan banyak orang semakin sadar. Kalau panjenengan melihat media luar biasa di luar Indonesia, Eropa khususnya, orang yang tadinya nggak sholat berbondong-bondong masuk ke masjid menyatakan masuk Islam, wudhu bolak-balik, ya, karena kagum betul dengan tuntunan Allah yang baik ini. Ya. Di balik itu juga banyak dengan virus ini malah luar biasa kufurnya kepada Allah. Membuat terus perilaku yang nakut-nakut orang, memanfaatkan macam-macam. Ini banyak. Nah, Allah sedang mengatakan wa ma yudillu bi illal fasikin. Sebenarnya Allah tidak menyesatkan seseorang, melainkan orang itu sendiri yang sudah sesat. Nah, Allah tambah kesesatannya dengan kenyataan ini. Nah, inilah mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak mendapatkan petunjuk dari Allah dengan adanya peristiwa ini. Artinya dengan adanya peristiwa ini benar-benar lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah kita bertambah, keyakinan kita kepada Allah mantap, sehingga kita benar-benar semakin rajin untuk melaksanakan atau perhatian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira. Monggo. Matur ngapunten sekadang Mbak Mar. Matur nuwun. Monggo Mas Siti. Nah. Gambar speaker diklik Mas Di. Mas Di. Komputer. Mas Di ya Kak. Kode karo wong tuwa nek gaptek. Ayo. Siap. Ayo. Mbak Mi, napa nggih? Mas Siti kok enggak muncul-muncul? Ngomong gak krungu. Ora dimanggane to. Gambare mic diklik sampun. Sing sapa? Mas Siti? Nggih, teng musala. Musala, Mas Di, ayo. Gambaripun mic dipun klik Bapak. Ngapun. Boten pilih Mas Di. Join with audio PC laptop.
error. Iya, maksud ya. Belum. Mas Di gak krungu. Anu niku napa settingane Zoom teng laptope. Lah pun. Terus? Ampun. Ayo. Masa kamu nih? Ampun, pun mireng Mas Udah, Di. udah. Mireng Mas Di. Oh, pun krungu sedeng. Pun krungu. Pun krungu nggih. Iya. Sing niki. Oh iya. Monggo kembali Mas Di. Monggo niki wau saking Bu Parman nyuwun salat sampun dipun jabaken Pak Sono. Bobine taksih wonten malih ingkang taksih kirang jelas masalah menapa kemawon. Pamila kula aturaken monggo nek taksih wonten malih. Pun boten wonten. Singkang rawuh niki mbok bilih wonten malih ingkang badhe nyuwun pirsa. Mbaknya absen nggih, Pak. Pak Din Nggih. Nggih, monggo. tangkem. Dino. Pak Din kok enggak ketok. Oh, Pak Din. Nggih. Nah, Pak Din niki wau arisan RT, Arisan perwakilan RT. arisan RT dateng dalemipun. Dateng lingkunganipun Pak Din piyambak. Lingkungan kok daleme. Tulung Agung nggih Pak Trito. Tulung Agung mboten rawuh. Nggih, kok niku mboten niki. Nek bulan September niku ketinggal, nek niki mboten ketinggal niki Tulung Agung. Nah, niki Mojokerto nembe ketinggal niki. Awas. Awas. Matur suwun Mas Budi. Ya gila. Monggo napa dilanjutkan? Napa kami? Iku taklet lho Ibu. Nggih, tanglet deno nggih. Nggih. Deno. Nggih. Salat witir. Salat witir iku jarene oleh to bar salat Isya. Boleh. Nggih, salat witir itu oleh napa mboten sak matur salat Isya, nggih. Boleh. Satu saat memang Nabi pernah ada kekhawatiran nanti malam nggak bisa bangun ya karena mungkin capek dan lain sebagainya, maka Nabi habis sholat Isya kemudian sholat witir, gitu aja. Lah peristiwa yang dilakukan Nabi sholat witir itu tadilah akhirnya menjadi dasar oleh orang-orang fikih dibolehkan sholat witir dan sholat Isya. Nah, umpama nanti malamnya bisa bangun, apa boleh sholat? Boleh sholat. Maka witirnya sudah sekali aja. Ya, sholat tahajud malamnya nggak apa-apa. Ya. Terus Itu, doane. Doane niku lho, Subhana Malikil Kudus niku bar witere apa bar salat tahajud e? doa apa Mbak Mi? Niku lho, Subhana Malikil Kudus niku lho. Doa itu Kudus niku lho. Itu Nabi biasanya dilaksanakan setelah sholat. Nah, setelah sholat baru berdoa. Gitu ya. Di sholat jadi Ramadan itu kan kita bersalat witir Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus, Subhul Kudus, Warabbul Malaikat Waruh, itu diucapkan setelah sholat witir. Biasanya begitu. Oke. Sampun. Dados masalah doa Subhanal Malikil Kudus niku nggih diwaca menawi ban salat witir. Yes, Tapi lalu salat tahajud nggih mboten maca niku malih.
Nggih, namun niku wau biasanya Nabi harus salat witir niku ngaten mawon ya. Jadi tentang Assalamualaikum. ya, tentang Waalaikumsalam. doanya doa itu kapanpun dengan apapun yang diinginkan itu kan memahasucikan Allah kalimat itu. Nah, bentuk apa itu kalimatnya untuk memahasucikan Allah itu terserah dengan kalimat itu boleh kapan saja, nggak ada ketetapan. Mas Din, sugeng dalu. Nggih, monggo. Sehat nggih? Nggih, alhamdulillah. Ya. Jane kalau wingi kula video no jane kalau wingi. Nek enggak badhe mampir nggih rasane niku mau dikira malah nyebarne virus nang kono gak wani kula. Sapa ya? Namun datang Mas Bini, tetep langgar, peduk Mbak Lan itu. Iya. Mas apa? Mas mantunya Mbak Yunem, Mas Samani, Sumani. Oke. Din. Mantunya Pak Waji. Iya, mantunya Pak Waji. Oh, Dek Samsudin. Samsudin, Pak. Nggih, monggo, ampun. Pun monggo niki acara bebas, pilih Pak Din badhe. Nggih, monggo. Mas Din perlu Pak Din monggo. Badhe dikaken badhe maringi pertanyaan itu. Yes, paling boten sambutan utawi pitutur kangge keluarga. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita muji syukur datang Gusti Allah. Awet awake dhewe niki sik diparingi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk dina sing Surabaya adoh, ya. Paringi sehat kabeh. Sehat kangge ibadah. Dene nek lara kudu ditampa kanthi sabar. Gitu? Mugi-mugi perjalanan kita hidup ini dilindungi kali Gusti Allah. Paringi kuat, selamat, sehat, walafiat, rezeki barokah, ilmu sing manfaat. Amin. Dene nek lara ditampa kanthi sabar. Amin. Sehat. Ini kapundhut dene Gusti Allah ya muga-muga bisa wae nggih iso husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Kula kinten mboten kathah semanten kemawon. Dene mangke sing kundur mboten riku terus nggih. Paringi seger waras. Teko omahe dhewe sehat walafiat. Amin. Mungkin berita sing saking tebih niku sinten Mas Jai nggih. Oh iya Mas Jai. Informasi napa beritane ten Kalimantan ya? Mas Jai napa Mas Jai? Kalimantan iki. Jogja Mas Jai. Mas Jai Jogja nggih. Jogja nggih. Nggih besok pagi nembe berangkat teng Samarinda Mas Di. Ya wis. Perjalanan tiang Jogja jeneng pun tiang Samarinda. Ya. Muga-muga dilindungi kali Gusti Allah. Samarinda apa Samarinda? Nah, iki sekarang pun wekdal pun kelas. Kula suwun dumateng Pak Haji Fahrudin paring barokah doa. Monggo. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir lana, ya Allah paringi perjalanan ingkang sehat walafiat. Sing munggah kaji muga-muga iso kelakon. Nggih. Muga-muga dilindungi oleh Gusti Allah. Kula dhewe wingi nembe sosialisasi saking Depak, manggene wonten Hotel Merdeka. Alhamdulillah, muga-muga iso berangkat haji Mekah Madinah. Al-Hajjul Mabrur, laisal jaza illa jannah. Haji sing ditampa karo Gusti Allah, haji sing mabrur.
Allahumma Amin. amin. Haji mabrur manggone wonten ing swarga. Allahumma amin. Amin. Sing tindak pundi Kalimantan perjalanane dilindungi kalih Gusti Allah. Nek Mbah Putri rumiyin nika ngarane dilindungi ae dipelindungi. Nggih. Ya muga-muga kowe nang Mekah dipelindungi kalih Gusti Allah. Allahumma amin. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sing teng Langgar sinyalnya hilang nih. Pareng ngeten lho iki lho kadise. Hilang lagi. Nggih, niki Mas Mas Arif. Terus siapa sing durung muncul itu sama Mas Agus bareng Mas Arif pun di Mas Arif. Saya mau Pak Arif speakernya dipun aktifaken Pak Arif. Suarane Pak Arif. Mas Arif speakernya laptop Mas Arif. Sampun dekat itu. Iya. Enggak muncul-muncul. Ditutup. Suaranya mboten muncul. Pasti. Ayo. Nek. Suarane gede Pak Arif mboten medal. Terus ngenteni apa? Ayo. Siti gak suarane gak krungu ndi. Suaranya nggak keluar, Mas Di. Mas Di, suarane. Belum. Oke, Mas Parman lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Pak Man. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, Pak Mannya di apa? Mas Di gak metu-metu suarane, Pak Mannya sing ngendikan. Ngendikan apa? Bisa balik ngomong lagi. Anu, ini Pak Marson. Oh, Pak No ta. Anu, pertemuan warga RT. Nah, nggih. Saniki nembe ketinggal. Iya, lagi bar. Nah, nggih. Mas Di Mas Sidi error, nggak krungu apa-apa. Nah, dimanfaatke sinten monggo. Pak Parman mohon ngendika. Apa ya? Ben gak nganggur kita yang kelihatan ini. Tadi witir sebelum tidur. Ya, Mas Yoyo. Takon. Apa oleh? Nggih, niki. Witir. Heeh, sebelum tidur. Nggih, Mas Yoyo. Pripun Sing takonmu Langsung itu. witir sebelum tidur. Iya. Nggih. Witir sebelum tidur itu wanti-wanti Rasulullah neng sahabat Hurairah ada 3. Wanti-wanti Rasulullah pada Abu Hurairah ada 3. Pertama, puasa 3 hari. 13, 14, 15 setiap bulan Hijrah.
setiap bulan Hijrah. Tanggal 13, 14, 15. Lalu yang kedua, sholat rakaat duha. Rakaat duha. Ya. Lalu yang ketiga, witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Itu wanti-wanti Rasulullah pada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kabar Nabi dekat sekali dengan beliau. Nabi mengatakan, Ausoni kholili bithalatin. Ausoni kholili bithalatin. Berwasiat kepadaku kekasihku dengan 3 hal. 1, puasa 3 hari. Puasa bid namanya. Tiap tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijrah. Jadi 13, 14, 15 tiap bulan Hijrah. Ya. Lalu yang kedua, rakaat duha. Sholat duha 2 rakaat paling enggak. Ya. Itu manfaatnya ada. Di antaranya ruas-ruas tulang sebanyak 360-an tiap manusia itu perlu disedekahi. Nah, sedekah untuk 360 ruas tulang itu cukup disedekahi dengan sholat duha 2 rakaat. Ya. Lalu wasiat yang ketiga, ayu tiro, hendaklah kamu sholat witir, qabla an arkuda, sebelum kamu tidur. Jadi wasiat yang ketiga, dianjurkan supaya sholat witir sebelum tidur. Nah, kalau sebelum tidur sudah sholat witir, nanti sesudah tahajud tidak usah witir lagi. Sebab tidak ada witroni fi lailatin. Di dalam satu malam hanya ada 1 witir. Jelas? Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa diterima. Syukur kalau mau ya laksanakan. Kalau mau, enggak mau enggak apa-apa. Enggak ada rugi. Ya. Mungkin Pak No akan nambah. Nggih, kula namung memantapkan apa sing diaturne Mas Parman. Itulah wasiatnya Nabi yang perlu kita lakukan, yaitu puasa bid pertengahan bulan itu tadi, 13, 14, 15, kemudian sholat duha minim 2 rakaat, syukur bisa sampai 8 rakaat, ya. Tapi 2 salam, ya. Jadi 4 kali. Itu minim 2 rakaat, 1 rakaat. Ya. Atau yang ketiga yaitu sholat witir sebelum tidur. Itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mi, Bu Marmi dari Gubeng, ya, juga tanya tentang itu. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Ya, tentang witir, apa harus selalu sebelum tidur begitu? Itu yang menjadi persoalan. Ya, ada yang mengatakan Nabi tidak selalu, yang selalu Nabi itu sholat malamnya, kemudian witir. Ya. Witir yang sebelum tidur hanya ada kekhawatiran Nabi nanti nggak bisa bangun, kemudian sholat witir. Sehingga ada 2 paham tentang sholat witir sebelum tidur.
Ada yang selalu melaksanakan, katanya Nabi sering. Gitu. Dan mengatakan karena Nabi hanya karena capek, khawatir nggak bisa bangun saat itu. Itulah menjadi persoalan. Gitu. Kita itu ngatur mawon, Pak Marif. Mas Di belum. Mas Arif. Ya, Mas ya. Anu ketinggalan sinyalnya teng Medion nih, teng Langgar, teng Musola. Nomor masih terus dimanfaatkan sampai jam berapa tadi? Apa ganti Mas Yoyo cerita apa pengalamannya di Kediri? Nah, itu Mas Budi barang itu. Mas Ali ini yang di Tangerang, nami cerita kondisi PSBB di Jakarta. Ali ya. Ini sampai tadi. Ali kok mister ya. Nomor loro kaitan. Agus. Agus. Wes. Ajis. Besok oleh Anis. Arisannya oleh Anis. Anis. Neng kene no. Neng kene pun nang musola. Gimana Mas Jo? Nggih, sing teng musola pun buyar ketinggalan. Buyar gitu. Ya, monggo kita berakhir ngapa? Terserah Mas Yoyo. Berakhir. Nggih, sampun diakhiri nggih untuk pertemuan ini. Sementara biar enggak nanti bosen, kita akhiri dan nanti bulan depan kita masih bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salam terakhir untuk kami sampaikan dari Surabaya. Nah, kepada semuanya yang tampak di layar ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dari Kediri juga ngapunten menawi wonten lepatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kegiatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin nggih. Nuwun pamit. Saya mawon saking Jogja. Amin. Waalaikumsalam. Ampun nggih, ditutup nggih layar tancepnya. Mas sampean mateni teko kono enggak apa-apa, Mas? Lah tak paring tekan kene layar tancepnya. Nggih, monggo. Saya lagi gaptek kabeh gak ngerti dengan